teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam video channel saya. Kenalkan, nama saya Chang Junaidi. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing ya mengenai beberapa hal yang mungkin di kondisi seperti ini teman-teman sedang kebingungan nih. Saya mau bertanya, keberhasilan yang teman-teman peroleh itu karena apa? Kepintaran atau bakat? Ya, sering ya kita melihat bahwa wah, orang itu pintar ya memang karena udah bawaan dari lahir. Yang kedua, karena kerja keras, latihan, atau udah semangat dia untuk mau berubah dan berkembang. Coba, apa pilihan teman-teman? Kalau buat teman-teman yang menjawab opsi yang pertama, keberhasilan yang kita peroleh karena kepintaran, atau teman-teman menganggap bahwa ini bawaan dari lahir, ya dia udah berbakat. Artinya kita nggak akan berani melakukan hal-hal baru dan terobosan-terobosan baru. Yang kedua, ya buat teman-teman yang memilih yang nomor 2, artinya kita akan berani melakukan hal-hal baru. Maksudnya apa? Dalam kondisi seperti ini kita diperhadapkan oleh beberapa mindset. Yang pertama adalah growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset akan melihat kemampuan dalam bidang apa aja tentunya masih bisa berubah dan dikembangkan, bisa naik atau turun tergantung dari seberapa banyak kita latihan lewat banyak hal. Fixed mindset cenderung beranggapan bahwa kemampuan itu hasil bawaan dari lahir dan sudah tidak bisa berubah lagi. Itu juga cara kita memandang orang lain, ya, bahwa orang lain karena memang dia berbakat, hasil kejeniusan, ya, seperti kita lihat Albert Einstein, James Watt, apakah mereka bisa sukses seperti sekarang karena bawaan lahir? Teman-teman silahkan cek ya biografi orang-orang sukses seperti itu. Ciri-ciri orang growth mindset, yang pertama, menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Yang kedua, kalau dikritik tidak menganggap sebagai serangan, melainkan sarana untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, suka mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit daripada apa yang bisa dikerjakannya. Yang keempat, saat melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bereksperimen dalam mencari solusi. Yang kelima, tidak terfokus hanya ke hasil, tapi juga kemajuan-kemajuan kecil yang dibuat selama proses mencapai hasil. Yang keenam, dapat memecahkan masalah dengan kreatif. Dengan growth mindset, kita bisa tetap termotivasi saat berhadapan dengan hambatan. Nah, hal ini dilakukan penelitian dengan anak-anak di mana dikasih tugas. Di dalam tugas itu, hasil yang diberikan adalah tugas yang sangat berat sekali, yang tidak punya ada solusinya. Yang dikerjakan dari hasil itu ada 2 kelompok anak, di mana anak yang kelompok pertama menyerah. Anehnya, kelompok ini, ya, anak-anak ini mempunyai intelijensi yang sangat tinggi. Ya, yang berikutnya adalah kelompok anak di mana ketika diberikan tugas seperti itu, ketika dia mencoba pakai cara A namun tidak berhasil, dia menggunakan cara B, menggunakan cara C, walaupun pada akhirnya mereka tidak menemukan hasil. Jadi artinya apa? Dari hasil penelitian tersebut mendasari bahwa growth mindset adalah bisa mendorong kita untuk lebih bertahan terhadap stres dalam menghadapi kegagalannya. Menurut penelitian, bicara growth mindset berhubungan dengan resiliensi, yaitu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Ya, teman-teman bisa search sendiri ya di Google ya. Bagaimana caranya supaya punya growth mindset? Yang pertama, dimulai dari pengetahuan diri sendiri. Ya, kita harus tahu apa yang harus diperbaiki di dalam diri. Harus mengenali kelemahan kita. Mempunyai kelemahan itu manusiawi, teman-teman. Jadi terima aja kita punya kelemahan. Semua orang punya kok, walaupun beda-beda. Ambil waktu sejenak, dalam waktu seminggu, ambil waktu 1 hari untuk kontemplasi, ya kan, mungkin meditasi, ambil waktu sejenak, gadgetnya ditaruh, nggak usah nonton televisi, ambil sejenak ya, cari waktu berdiam diri ya, terus minta feedback dari orang-orang yang bisa dipercaya. Siapa itu orang yang bisa dipercaya? Tentu dia adalah orang yang sangat peduli sama diri teman-teman. Yang kedua adalah memiliki kemampuan yang kita mau incar di bidang yang kita mau. Ya, kita boleh berkonsultasi dengan orang seperti itu. Terus yang berikutnya, saat berada di dalam kondisi fixed mindset, melihat kehidupan orang-orang yang sudah sukses. Coba lihat apakah mereka sukses karena bakat alami, tanpa kerja keras, ya cuma duduk-duduk, nonton TV, tidur-tiduran nggak jelas, main game seharian. Coba dah cek biografi orang-orang sukses. Teman-teman bisa lihat di Google ya, di buku-buku biografi mereka ya.
Ada gak sih jika memang benar orang sukses itu harus punya bakat? Berarti semua orang sukses wajib dong punya bakat. Mereka harus cerdas dan gifted banget artinya. Coba cari ada gak orang seperti itu. Berikutnya adalah melihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri atau belajar. Hasilnya adalah jangan lagi menghindar sama tugas-tugas yang biasa dikerjakan. Kerjain aja. Buat nambah skill. Toh gak ada salahnya. Growth mindset adalah salah satu faktor penting menuju kesuksesan. Bisa kita kendalikan, bisa kita pelajari. Dan growth mindset akan terus membuat diri kita berkembang. Gak ada magic pill ya, atau jalan pintas ya untuk bisa mencapai kesuksesan. Yang ada adalah work hard and be better every day. Sekian video dari saya, teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Ciao!